Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, para dosen, staf akademik, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu menjadi mahasiswa Gen Z yang adaptif, kreatif, dan berdampak. Hari ini, kita berkumpul bukan sekedar duduk dan mendengarkan pidato. Kita hadir karena masing-masing dari kita membawa mimpi, perjuangan, dan cerita yang berbeda. Menjadi mahasiswa di zaman sekarang tidaklah mudah. Tugas numpuk, tekanan besar, dan persaingan makin ketat. Tapi satu hal yang kalian perlu ingat, kalian berada di sini karena kalian mampu dan layak untuk sukses. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kita berada di zaman yang serba cepat, informasi datang tanpa henti, dunia berubah tidak menunggu siapapun. Namun, di tengah perubahan besar ini, kita mahasiswa generasi sekarang memiliki posisi yang sangat istimewa. Kita adalah generasi yang tumbuh dengan internet, generasi yang tidak takut bereksperimen, generasi yang mampu belajar apapun dan dimanapun. Tapi yang perlu kita ingat, apa yang membedakan kita, orang biasa, dengan mahasiswa yang benar-benar berdampak? Jawabannya adalah bukan sekedar IPK yang tinggi, bukan pula sekedar ikut banyak organisasi, bukan pula soal siapa yang paling terkenal. Namun jawabannya adalah kemauan untuk terus berkembang dan berkeberanian untuk mengambil langkah. Yaitu dunia tidak menunggu kita. Saat ini banyak pekerja yang dulu dianggap aman justru hilang karena teknologi. Tapi di saat yang sama, lahir pula pekerja-pekerja baru yang bahkan tidak pernah kita bayangkan 5 tahun lalu. Contohnya, content creator, data analisis, sosial media banyak adalah pekerja yang tumbuh karena perubahan zaman. Pertanyaannya, apakah kita siap mengikuti perubahan itu? Menjadi mahasiswa di zaman ini bukan lagi sekedar datang ke kampus, duduk di kelas, lalu pulang. Menjadi mahasiswa berarti berani mencari tahu, aktif mengasah diri, dan mampu memanfaatkan kesempatan yang muncul. Yang kedua yaitu keuntungan Gen Z, kreatif dan tidak takut mencoba. Salah satu kekuatan generasi kita adalah kreatif. Kita bisa membuat video pendek yang menghibur, desain poster dalam beberapa menit, bahkan membuat bisnis kecil-kecilan hanya dari HP. Ini modal besar. Tetapi, kreativitas saja tidak cukup. Dalam dunia yang penuh persaing, kita juga perlu konsistensi. Sering kali kita sangat semangat di awal tapi melempan di pertengahan. Kita rajin minggu pertama kuliah lalu mulai absen minggu kedua. Kita punya rencana besar tapi tidak dikerjakan. Padahal, kesuksesan tidak datang dari ide cemerlang, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Yang ketiga yaitu tantangan mahasiswa, overthinking, dan distraksi. Mari jujur, hidup sebagai mahasiswa tidak mudah. Ada tugas, ada tekanan ekonomi, ada masalah keluarga, ada masalah pertemanan, ada rasa cemas memikirkan masa depan, belum lagi distraksi dan media sosial yang sering membuat kita lupa waktu. Kita sering overthinking, nanti deh kalau gagal gimana? Aku bisa nggak ya? Teman-teman lain kok sudah jauh, aku masih begini. Tapi teman-teman, izinkan saya mengatakan satu hal. Setiap orang punya waktunya. Tidak perlu merasa tertinggal hanya karena perjalanan kita berbeda. Ada yang sukses di usia 20 tahun, ada yang sukses di usia 30 tahun, dan ada yang baru menemukan jalan hidup di usia 40 tahun. Yang penting adalah tetap melangkah walaupun berlahan. Yang keempat yaitu kegagalan bukan akhir, justru awal. Banyak mahasiswa takut gagal, takut nilai jelek, takut ditolak organisasi, takut tidak memenuhi ekspektasi orang tua, tapi begini. Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kegagalan adalah guru terbaik. Tidak ada orang hebat yang tidak pernah jatuh. Yang membedakan adalah memberi yang sukses bangkit lebih cepat daripada yang lain. Kalau hari ini teman-teman sedang merasa lelah, merasa tidak cukup, atau merasa tidak punya arah,
Kita bukan berarti kalian gagal. Itu berarti kalian sedang bertumbuh. Yang kelima yaitu, jadilah mahasiswa yang berdampak. Dampak tidak harus besar, dampak bisa dimulai dari hal kecil. Menjadi teman yang baik, membantu adik tingkat memahami materi, menginisiasi kegiatan sederhana di kampus, membuat konten edukasi, atau sekedar menjadi mahasiswa yang sopan dan menghargai dosen. Dampak kecil yang dilakukan setiap hari akan menumbuhkan karakter besar di masa depan. Kita tidak harus menunggu menjadi sukses dulu untuk memberi manfaat. Kita bisa mulai dari ini dengan apa yang kita punya. Yang keenam yaitu gunakan waktu di kampus sebaik mungkin. Banyak orang bilang masa kuliah adalah masa emas, dan itu memang benar. Karena di masa ini, kegagalan tidak terlalu bahaya, eksperimen tidak terlalu mahal, dan waktu tidak terlalu terikat. Gunakan masa kuliah untuk mencoba hal baru, membangun relasi, mencari ilmu yang bermanfaat, memperbanyak pengalaman, dan mengembangkan diri sebanyak mungkin. Sebab nanti setelah lulus, dunia nyata menuntut banyak hal, dan bakal terbesar yang kita bawa adalah pengalaman yang kita ciptakan selama kuliah. Yang ketujuh yaitu langkah kecil hasil besar. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, jika ada satu pesan yang saya ingin tinggalkan hari ini adalah mulailah dari kecil. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu siap, tidak perlu menunggu berani. Karena keberanian sering kali muncul setelah kita melangkah, bukan sebelum kita melangkah. Kita adalah generasi yang punya potensi besar, potensi untuk menciptakan perubahan, untuk membuka peluang, dan untuk memberikan dampak bagi masyarakat. Jadi, mari gunakan waktu kita di bangku kuliah tidak hanya untuk mengejar nilai, tetapi juga untuk membangun diri, memperbaiki kebiasaan, dan memperluas wawasan. Semoga kita menjadi mahasiswa yang hanya cerdas, tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kuat mentalnya, luas wawasannya, serta besar kontribusinya. Terima kasih atas perhatian teman-teman mahasiswa semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.